selalu ada di pipimu. Air manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Apalah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sempurna. Coba-cobalah tinggalkan sejenak anganmu, esok kan masih ada. Esok kan masih ada. Esok kan masih ada. Iya, baik, esok kan masih ada. Terima kasih Nora and Friend. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali seharika kita menyapa Anda dari studio Sangaji TV dalam program acara Jok Teng Mojo Teng Mriki Sangaji TV. Dan pemirsa, Mojo Teng Mriki bersama dengan Sangaji TV kali ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Siaran ini disiarkan di Sangaji TV dan di akun YouTube Beranda Jogja. Dan rekaman juga episode ini nanti juga dapat Anda saksikan melalui akun Sangaji TV Official, Beranda Jogja, dan akun Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta pada kanal YouTube. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Baik pemirsa, kali ini bersama dengan Jok Teng Mojo Teng Mriki sudah hadir dua orang narasumber bersama dengan kami untuk membahas sesuatu, berbicara tentang masalah kesehatan. Ada sesuatu yang perlu kita utamakan dan harus diprioritaskan, namun seringkali kita abaikan. Dan kali ini kita akan mengupas banyak tentang kesehatan, terutama masalah paru-paru berhubungan dengan TBC ataupun tuberkulosis. Kali ini kita akan mengangkat tema seluk-beluk TBC dan pemberian TPT. Sudah hadir di studio Sangaji TV dalam Jok Teng. Hadir di sini, kita akan sapa beliau. Yang pertama ada Dr. Bambang Sigitrianto, SPPD, KP Finasin. Selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Rika. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Apalagi kita akan berbicara masalah kesehatan, dokter ini akan menjadi garda terdepan untuk kesehatan semua yang ada di Yogyakarta dan juga sekitarnya. Insya Allah. Siap ya dokter ya. Siap. Baik. Dan kedua kita akan hadirkan Ibu Tustiani dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam Ibu yang cantik. Kalau sudah tersenyum begini, seluruh warga Yogyakarta sudah ayam tentrem, adil, makmur ya. Yogyakarta berhati nyaman karena memiliki wakil-wakil rakyat yang insya Allah akan selalu mengayomi dan juga menerima aspirasi rakyat dengan sempurna. Baik, dokter dan juga ibu, kali ini tadi kita sudah sudah mengulang sebuah tema bahwa kita akan membahas tentang seluk-beluk TBC dan juga pemberian TPT. Kalau bicara tentang TBC, sebenarnya masyarakat kita sudah tidak awam lagi. Semuanya sudah tahu TBC berkaitan dengan yang namanya batuk gitu ya dok ya. Namun mungkin banyak juga yang belum mengetahui sebenarnya TBC itu apa gitu. Mungkin di malam hari ini dokter Bambang ya, dokter Bambang mungkin bisa menjelaskan kepada pemirsa sebenarnya TBC itu apa dan nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang TBC. Monggo dokter. Ya, jadi TBC itu penyakit yang sudah kuno ya, jadi sudah sangat lama. Menyerang dunia ya, bahkan sampai saat ini Indonesia belum bisa melepaskan dari permasalahan TBC. TBC pada umumnya menyerang paru-paru kira-kira 80-85%, tetapi sebagian bisa menyerang di luar paru-paru, bisa di otak, bisa di tulang dan sebagainya. Nah, TBC ini memang gejalanya utamanya batuk. Utamanya batuk, di mana batuk yang sudah lebih dari 2 minggu itu
seyogianya dicurigai ini suatu TBC, ya. Karena permasalahan kita itu permasalahannya pada kurang bisa menemukan TBC, di mana penemuan TBC di Indonesia pada saat ini, terutama di Jogja ya, ini masih kurang dari 50% dari yang seharusnya ditemukan, sehingga makanya ini merupakan effort yang sangat luas. Ini ada ibu dari Dewan, maka ini yang bisa menggerakkan masyarakat, memahamkan masyarakat sehingga yang seharusnya bisa ditemukan, mudah-mudahan ke depan bisa diketemukan. Iya, karena memang menjadi PR yang luar biasa nih ya, Dok. Ya, betul. Karena memang kalau bicara tentang TBC, ini kan kalau kita masyarakat awam pasti tahunya TBC adalah penyakit yang menakutkan, penyakit seram yang tidak bisa sembuh dan itu harus disembunyikan. Karena takut untuk nanti kalau ke-up gitu ya, Dok, ya takutnya nanti akan dijauhi tetangga, akan dikucilkan dengan demikian. Akhirnya para penderita TBC ini lebih memilih diam. Dan sebenarnya dengan asumsi masyarakat yang taunya bahwa TBC tidak akan pernah sembuh karena mungkin yang sudah berkali-kali mencoba berobat akhirnya akan kambuh lagi. Mungkin itu karena kekurang pengetahuan masyarakat bahwa TBC sebenarnya bisa sembuh total ya, Dok, ya? Harus sembuh. Harus sembuh total. Harus sembuh. Dan memang bisa sembuh total ya, Dok? Bisa sembuh. Dan itu biasanya untuk pengidap ataupun penderita TBC sendiri itu biasanya dari umur berapa sudah bisa terdeteksi bahwa seseorang ini terkena TBC gitu, Dok? TBC bisa menyerang semua umur, mulai dari bayi sampai usia lanjut. Jadi misalnya kenapa bayi bisa terpapar TBC, ini karena ibunya sakit TBC. Kebetulan mungkin tidak ketahuan, tidak diketahui, tidak dirasakan sakitnya sehingga tidak terdiagnosis misalnya sampai kemudian melahirkan, maka si bayi bisa risiko ketularan dari ibunya. Oke, jadi walaupun itu tidak besar ya, tetapi itu tentu kalau tapi risiko tertular tetap ada ya, tetap Dok, ada, ya. Oke. Dan kalau untuk TBC sendiri itu selain ditularkan oleh ibu kepada anak, itu paling risiko terbesar seseorang bisa tertular TBC itu siapa saja? Jadi yang berisiko tertular TBC tentunya adalah yang kontak serumah dengan orang TBC, ya. Yang kontak serumah dengan orang TBC. Apalagi TBC ini TBC yang kumannya terkonfirmasi, maksudnya secara diagnosis dia diketemukan. Benar-benar ada gitu ya. Diyakinkan ada. Nah, ini yang kemudian bisa risiko menular. Makanya program yang baru yang nanti akan kita bahas di belakang adalah pencegahan TBC. Jadi ada pengobatan untuk mencegah TBC. Ini maka sangat penting di sini untuk bisa bagaimana negara kita bisa keluar dari permasalahan TBC. Dikatakan oleh dokter, negara kita bisa keluar dari permasalahan TBC. Apakah sudah sedemikian parahnya negara kita menjadi penderita TBC di urutan berapa ini, Dok? Ya, dari peringkat dunia itu Indonesia memang pernah menjadi peringkat 2 dulu, kemudian turun peringkat 3, 4, bahkan pernah 5, kemudian naik ke 4, 3, dan saat ini naik lagi ke 2. Aduh, kalau yang namanya peringkat akademis bagus ya, Dok, ya. Dapat medali. Kalau peringkat penyakit mah ini sesuatu yang seharusnya tidak perlu menjadi kebanggaan ya, Dok, ya. Naik peringkat ini sesuatu yang menjadi kekhawatiran yang harus benar-benar menjadi prioritas pemerintah tentu saja ya, Dok, ya. Benar-benar banget ya. Jadi pemirsa, memang kalau bicara tentang TBC, ini yang terjadi di masyarakat kita memang seperti disampaikan di awal tadi, TBC sudah menjadi momok gitu ya, Dok, ya. Mungkin bisa dikatakan kayak beberapa tahun, 2 tahun yang lalu, seperti semacam COVID gitu ya. Seseorang yang menderita COVID akan disembunyikan, akan dikucilkan, akan dijauhkan dari masyarakat, kemudian dari pergaulan dan juga sosialisasi masyarakat gitu ya. Namun ketika seseorang mendapatkan TBC, yang harus pertama kali ketika kita mengetahui bahwa kita mengidap TBC, apa harus kita lakukan, Dok? Ya, tentunya kita pertama masyarakat itu harus bagaimana tahu bahwa pada dirinya itu kira-kira berisiko TBC apa tidak. Apakah gejala-gejalanya ada. Seperti gejala klasik pasti batuk 2 minggu atau lebih. Kemudian batuknya bisa berdahak pada umumnya. Sering batuk kering. Kalau batuk berdahak kadang-kadang ada yang mengalami batuk berdarah. Kemudian terjadi penurunan berat badan, berkeringat di waktu malam hari yang pada umumnya orang tidak berkeringat. Nah, ini tanda-tanda yang bisa dicurigai TBC, ya, penurunan berat badan. Nah, itu harus segera memeriksa ke puskesmas karena
lebih cepat diketemukan, lebih mudah untuk disembuhkan dan dijauhkan dari efek samping di belakang. Dari efek samping itu kalau kita TBC sudah terlalu parah, walaupun diobati sembuh, itu menyisakan gejala sisa. Nah, gejala sisa itu misalnya sesak, batuk, walaupun dia sudah sembuh, masih ada sesaknya, masih ada batuk-batuknya, yang itu karena itu mungkin terlambat diketemukan. Itu dan itu memang sebenarnya sudah total disembuhkan atau memang sisa-sisa tadi akan bisa kambuh lagi? Soal kambuh itu bisa juga. Jadi kalau sudah TBC sudah dinyatakan sembuh atau masih ada kemungkinan dia akan kambuh lagi? Masih ada kemungkinan kumat lagi, masih ada kemungkinan. Gitu. Karena memang kalau sudah namanya batuk, biasanya orang kan menganggap hal sepele, Dok. Batuk itu kalau dibilang masyarakat adalah penyakit penyakit umum gitu ya. Kalau udah bilang batuk, udah nggak apa-apa batuk. Bahkan pernah dengerin, Dok, ya. Kalau kita bilang batuk, ini nanti batuk kalau belum 100 hari belum sembuh gitu ya. Ini kan biasa terjadi, sering kan ya, Dok, ya. Inhus itu ya. Betul. Kan udah diminum jamu, udah obat gitu. Nah, pada akhirnya yang namanya TBC tadi, kadang-kadang kita suka untuk membedakannya ini, Dok. Merasa sudah sembuh, tapi ternyata dia punya teridentifikasi dia ada kuman TBC yang ada di paru-paru. Mengetahuinya memang harus dengan tes tadi ya, Dok, ya? Ya, jadi pasti dokter akan menilai apakah batuk yang diderita itu TBC apa tidak. Karena tidak semua batuk itu mesti TBC. Jadi bisa asma, bisa mungkin bronkitis, ya, atau mungkin bahkan kanker paru. Nah itu dokter pasti akan berusaha dengan alat-alat yang tersedia itu untuk menetapkan ini batuk yang mana ini, apakah TBC atau asma atau yang mana, dan itu akan ditetapkan oleh seorang dokter. Dan setelah ditetapkan baru kalau ini TBC ya harus menjalani pengobatan secara penuh dari rencana pengobatan yang dibuat. Oke, jadi memang lebih pada poinnya adalah ketika kita merasakan gejala batuk, itu tidak boleh diabaikan gitu ya, Dok, ya. Betul. Harus apapun jenis batuknya gitu, apalagi kalau sudah dikatakan dokter tadi dengan gejala-gejala seperti mungkin batuk lebih dari 2 minggu, kemudian batuk kering, kemudian batuk apa lagi, Dok? Berdahak. Batuk berdahak bisa. Jadi antara batuk kering dan berdahak bisa memungkinkan itu TBC juga. Bisa tidak juga. Selalu batuk kering gitu ya. Awalnya kering, lama-lama kemudian berdahak. Oke, tingkat keparahannya sampai benar-benar kita merasakan harus ini ke dokter itu bagaimana, Dok? Apakah memang ada gejala 2 minggu dan ke dokter aja? Sudah. Jadi gejala 2 minggu itu sudah perlu untuk berobat ke dokter. Apakah ke puskesmas atau ke rumah sakit itu dipersilahkan. Di mana layanan kesehatan yang bisa terjangkau. Oke, baik, Dokter Bambang. Ini menarik sekali ya, pemirsa. Jadi bagi Anda yang sudah merasakan mungkin bukan Anda saja, tapi mungkin keluarga Anda, kerabat Anda, saudara, teman-teman Anda, mungkin ada yang Anda menyaksikan kok dia ini batuk kayaknya nggak sembuh-sembuh. Harusnya diingatkan untuk segera mendatangi klinik-klinik terdekat ataupun dokter-dokter terdekat gitu ya, Dok. Dan nanti kan lanjutkan lagi perbincangan kita yang sangat menarik ini, nanti juga akan kita kembali tanyakan kepada Ibu dari DPRD Komisi D ya, Bu, ya, bagaimana nanti penanganan kerjasamanya antara pemerintah dengan tenaga kesehatan untuk bisa menuntaskan permasalahan TBC. Kita akan kembali lagi tentu saja setelah yang mau lewat berikutnya. Tetaplah bersama kami.